Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana hari ini? Masih semangat? Sehat ya? Sehat. Oke. Ayo, mana siapa KM-nya? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa hati, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sudah selesai? Apa? Ini saya bersama kelompok ini sudah menjalani sesi ini dan ya. Terima kasih. Baik, di pertemuan kita hari ini seperti biasa Ibu akan berabsen kelas dulu. Ya, absen kelas Ibu buatkan di Google Form ya. Nanti kalian silakan isi absen kelasnya, tulis nama ya, kehadiran hari ini. Ya, oke, hari ini ada yang sakit satu orang ya, tapi tidak masuk. Oke, membahas materi kita hari ini ya. Minggu lalu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Masih ingat? Hakikat, produk, hakikat, peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pertemuan kemarin yang sudah Ibu tugaskan ya. Ibu mau mengecek persiapan untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita akan melihat tayangan satu contoh video cerdas cermat ya yang kalian cari melalui YouTube ya di Google. Silakan nanti Ibu pengen lihat tayangannya, kita langsung ilmu yang membahas tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar disebut biasa. Ada LKPD kembali yang akan kita diskusikan. Silakan diamati ya, dianalisis juga, lalu LKPD-nya dikerjakan. Ayo sambil di bawah mana persiapan yang sudah dibuat alat dan bahannya, ayo pindah. Mau dibawa mana? Di
kelompok terdiri dari 3 atau 4 anggota. Setiap kelompok memiliki 1 juru bicara. Semua anggota diperbolehkan menjawab satu pertanyaan dari juri. Sebelum menjawab, diharap memberi isyarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Jika peserta menjawab soal sebelum soal selesai dibacakan, jika jawaban benar maka nilai 75. Jika jawaban salah mendapat nilai minus 75. Pergaulan terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan. Pada babak ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama. Setiap kelompok diberi 5 soal dengan 1 soal bernilai 100. Apabila soal tidak bisa dijawab, maka soal dinyatakan hangus. Waktu menjawab 1 menit. Sesi kedua, setiap kelompok diberikan 3 soal dengan 1 soal bernilai 100. Apabila soal tidak terjawab atau salah, maka soal akan dianggap kepada kelompok berikutnya. Tetapi nilai yang diberikan akan menjadi 75. Waktu yang diberikan juga sama 10 menit. Pada babak selanjutnya terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi pertama dan sesi kedua sama seperti babak penyisihan. Sesi ketiga, soal diberikan secara berurutan. Apabila jawaban benar maka nilainya 100 dan apabila jawabannya salah maka nilainya minus 50. Apabila jawaban terjawab benar tetapi kurang tepat maka diberikan nilai 50. Dan apabila kelompok lain melengkapinya maka kelompok tersebut mendapat nilai yang sama, yaitu 50 juga. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Untuk alatnya adalah papan tulis putih untuk penulisan poin, spidol untuk penulisan poin juga, papan debu untuk identitas kelompok. Teknis pelaksanaan lomba cerdas cermat. Pelaksanaan lomba menggunakan pertanyaan lisan dan jawaban lisan. Jenis pertanyaan terdiri dari 3 macam. Pertanyaan wajib masing-masing regu 5 soal. Pertanyaan lempar rebutan dari soal 8. Pertanyaan rebutan 10 soal. Jika terdapat 2 atau lebih regu yang memiliki nilai akhir yang sama, akan diberikan pertanyaan rebutan sehingga terjadi selisih nilai. Langkah pelaksanaan lomba cerdas cermat. 1. Penentuan topik, pembagian kelompok, pembentukan tugas, penjelasan penyusunan soal dan jawaban, pengumpulan soal dan jawaban, masing-masing 10 soal, pengundian atau pembacaan soal, penataan ruangan, pelaksanaan cerdas cermat. Sistem penilaian. Ketentuan penilaian pada pertanyaan wajib. Soal dibacakan oleh juri, regu wajib jawab memberikan jawaban lewat juru bicara. Jawaban sempurna diberi 100 poin. Jawaban tidak sempurna diberi tentang 10 sampai 90 poin. Jawaban salah diberi nilai 0 poin. Ketentuan penilaian pada pertanyaan wajib. Pertanyaan lemparan yang disajikan merupakan lempar rebut, bukan lempar gilir. Regu wajib jawab, jika menjawab sempurna diberi nilai 100 poin. Jika menjawab salah diberi nilai 0 poin. Regu yang diberikan kesempatan menjawab adalah regu yang lebih dulu memberikan tabel dan hanya diberikan kepada 1 regu. Pada lempar rebut menjawab tidak harus juru bicara. Ketentuan nilai pada rebutan. Semua regu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab. Regu wajib jawab, jika menjawab sempurna diberi nilai 100 poin. Jika menjawab salah dikurangi 100 poin. Penjawab tidak harus juru bicara. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan disampaikan secara lisan oleh kepada peserta, kepada panitia atau juri. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Iza ya yang sudah menjelaskan teknis kegiatan cerdas cermat itu seperti apa ya, bagaimana susunannya hingga sampai terlaksana ya, sampai terlaksana proses kegiatan cerdas cermat tersebut. Terima kasih Tirza, tadi Ibu sudah lihat juga untuk persiapannya dan alat dan bahannya ya sudah ada juga ya persiapannya. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sudah mengkondisikan secara tidak langsung itu adalah tata tertib ya, tata tertibnya atau peraturannya ya, informasi mengenai kegiatan cerdas cermat. Maka yang berdiri
Baik, tadi Ibu sudah membagikan LKPD juga kan ya? Sudah beres? Sudah selesai semuanya tiap-tiap kelompok? Sudah siap hasil tugasnya disajikan? Ya, untuk perwakilan kelompoknya lagi dari tiap kelompok silakan boleh maju untuk menunjukkan hasil proyeknya. Ya, dari kelompok 1 ada siapa? Oh, Olin. Terus kelompok 2 Rendra. Kelompok 3-nya ada Puspa. Ya, silakan dari Olin dulu boleh maju berbaris di sini ya. Sendiri. Ya, yang lain silakan satu-satu perwakilan. Ini soal langsung jawaban. Ya, kata PD-nya tugasnya disampaikan. Izinkan saya untuk membaca soal LKPD. 1. Tentukan atau buat soal dan jawaban masing-masing sebanyak 10. Soal dan jawaban. Soal pertama, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikut secara umum. Soal kedua, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 berisi tentang jawabannya pembentukan peraturan perundang-undangan. Soal ketiga, bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perundang-undangan? Jawabannya dengan memberikan masukan secara lisan atau tertulis melalui RPPU. Soal keempat, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tahapan apa saja? Jawabannya perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan. Soal kelima, ada berapa jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Jawabannya ada 7. Soal keenam, apa tanggung jawab negara dalam pembangunan hukum nasional? Jawabannya melindungi hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang NRI 1945. Soal ketujuh, tentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jawabannya Undang-Undang NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota. Soal 8, sebutkan produk perundang-undangan di luar 7 jenis peraturan perundang-undangan. Jawabannya peraturan DPR, Menteri, Kepala Daerah, dan Desa. Soal 9, siapa berwenang menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang NRI 1945? Jawabannya oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Soal 10, ketetapan MPR ditetapkan atau dipisahkan oleh? Jawabannya MPR. Soal kedua LKPD. 2, tuliskan alat dan bahan materi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Terima kasih. Lanjut kita lihat hasil dari tugasnya kelompok apa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Siapa yang mau bawain presentasinya ini? Rendra ya. Ya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disiapkan menjawab soal KPD yang sudah diberikan. 1. Peraturan yang memiliki
memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan adalah jawabannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Soal kedua, apa isi peraturan Presiden? Jawabannya pemerintahan UU, pelaksanaan PP, dan penyelenggaraan pemerintah. Soal ketiga, sebutkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan atau disahkan oleh Presiden. Jawabannya undang-undang, PPPU, PP, dan Perpres. Soal keempat, peraturan pemerintah berisi materi untuk, jawabannya untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Soal kelima, peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan di atas peraturan Presiden adalah, jawabannya peraturan pemerintahan. Soal keenam, apa kepanjangan PPPU? Jawabannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal ketujuh, peraturan yang memiliki kedudukan paling bawah dalam hierarki perundang-undangan adalah peraturan daerah, perda kabupaten atau kota. Soal ke-8, siapa yang berwenang menetapkan atau mengesahkan peraturan daerah, perda provinsi? Jawabannya DPRD bersama gubernur. Soal ke-9, sebutkan salah satu materi muatan yang diatur dalam undang-undang atau PPPU. Jawabannya isi materi muatan undang-undang atau PPPU. 1. Penerapan lebih lanjut mengenal ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Perintah suatu undang-undang untuk diatur tunjangan undang-undang. Soal ke-10, sebutkan materi dalam peraturan daerah, perda provinsi. Jawabannya penyelenggaraan otonomi daerah dan juga pembangunan serta menampung kondisi khusus daerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3 ya, kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil atau presentasi ya tugasnya. Silakan Puspa, silakan Pus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan menjawab pertanyaan KKP. Nomor 1, tentukan atau buat soal dan jawaban masing-masing sebanyak 10. Jawabannya yang nomor 1, soal pertama, perda kabupaten ditetapkan oleh, jawabannya DPRD kabupaten bersama kota bersama bupati atau wali kota. Nomor 2, peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah, jawabannya ketetapan MPR atau TAP MPR. Nomor 3, pengesahan UU dilakukan dalam jangka waktu paling lama berapa hari? Jawabannya 7 hari. Nomor 4, sebutkan 5 jenis perundang-undangan lain berdasarkan pasal 8 UU nomor 12 tahun 2011. Jawabannya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang terlibat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Soal nomor 5, sebutkan kepanjangan dari MA, MK, dan KY. Jawabannya MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. Soal nomor 6, sebutkan kepanjangan dari MPR, DPR, dan DPD. Jawabannya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Soal nomor 7, sebutkan kepanjangan dari BPK dan BI. Jawabannya
Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia. Nomor 28, sebutkan peraturan dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan Tab 3 RPRS 2000. Jawabannya UUD RI tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, PPU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Soal nomor 9, ada berapa peraturan dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004? Jawabannya ada 5. Nomor 10, sebutkan peraturan dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004. Jawabannya UUD RI tahun 1945, UU atau PPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya. Untuk ketiga kelompok ini ya sudah antusias sekali pembelajarannya hari ini. Waktu juga ya sudah mulai bentar lagi habis ya pelajarannya. Kita langsung aja ya, mari kita tutup. Ada kesimpulan dari teman kita. Silakan coba Dwi, silakan maju, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi, di sini saya akan menyimpulkan dari kegiatan kami ini. Oke, kegiatan kami ini CC ya Bu? Ya, CC. Kegiatan ini tentang materi peraturan perundang-undangan yang berdasarkan dari UU nomor 12 tahun 2011 pasal 7 dan pasal 8. Mengenai pasal 7 dan pasal 8 tentang jenis produk dan hierarki serta di luar dari jenis produk dan hierarki peraturan perundang-undangan. Baik, berarti untuk pertemuan yang akan datang sudah siapkah kita nanti pelaksanaan CC-nya? Pelajaran kita hari ini Hebat, keren. satu-satu tanya dari kelompok masing-masing ya, gimana tadi kesan-kesannya pembelajaran kita hari ini ya? Gimana? Ayo, gimana Pak? Luar biasa. Gimana materinya paham? Paham ya, tentang perundang-undangan. Lalu kelompok dua gimana? Keren, seru. Banyak ya, ternyata peraturan-peraturan yang sudah ada ya di NKRI kita. Untuk kelompok juga gimana? Mantap Bu, tapi jangan mikir.